Hai, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan bahas mengenai moving average. Moving average itu pada dasarnya adalah support dan resistance yang kita gunakan, dan itu bisa dibilang sebagai dinamik support dan resistance. Kenapa begitu? Karena MA ini menggunakan candle-candle sebelumnya. Jadi candle-candle sebelumnya dia jadikan satu garis, di mana garis ini menjadi rata-rata dari pergerakan candle-candle sebelumnya. Jadi 20 candle kalau untuk MA20, 200 candle untuk MA200, 50 candle untuk MA50. Jadi di sini kita pakai yang gampang. Yang gampang itu MA200 dan MA50. Kenapa? Karena ini yang paling sering dipakai, dan juga memang ada kebetulan di mana ketika mereka dipakai, mereka itu cukup kelihatan ya bahwa MA200 dan MA50 ini cukup berhubungan dengan chart ya. Jadi pergerakan harga juga cukup mengikuti mereka gitu. Jadi ketika MA50 berada di bawah dan ditembus, kemungkinan dia akan menuju ke MA200. Dan begitu juga ketika ditembus MA200, kemungkinan besar dia akan kembali. Dan kalau tidak kembali, maka dia akan terjun ke next support. Ya, jadi ini kalau digabung dengan klasik support dan resistance akan sangat powerful ya. Ya, seperti yang kita lihat ini gold XAU USD untuk satu hari, kita bisa lihat bahwa dia cukup mematuhi ya, dimana MA50 ini selalu menjadi support dan resistance. Jadi ketika MA50 ini terlewatin, dia bakal berusaha mencapai MA200, dan ketika tidak sampai, itu biasanya dia akan naik kembali ke MA50 ya. Dan setelah misalnya tembus MA50, dia akan lanjut ke support atau resistance terbaru begitu. Nah, MA200 ini sebenarnya seperti sama juga dengan seperti klasik support dan resistance. Jadi MA200 ini kekuatannya lebih besar, gimana kalau kemungkinan menyentuh MA200 ini sangat kecil. Jadi kita harus memperhatikan bahwa MA200 ini cukup sulit ditembus. Ketika dia ditembus, maka dia akan menjadi suatu resistance yang kuat ya. Jadi kalau ketika false break dalam 2-3 candle berikutnya, dia harus kembali. Sedangkan kalau dia tertembus, maka dia akan menjadi resistance seperti ini. Mari kita lihat contohnya seperti ini. Dia akan menjadi resistance, dimana ketika dia ditembus, dia harus kembali lagi, ditembus, dia balik lagi, ditembus, dia balik kembali ya. Jadi itulah gunanya dari MA200 dan MA50 sebagai support dan resistance juga, tetapi lebih fleksibel dan lebih dekat dengan pergerakan harga. Jadi bisa kita lihat kalau untuk intraday trading, MA50 akan menjadi acuan kita untuk support dan resistance dynamic ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat, ketika dia menyentuh MA50, dia kemungkinan besar balik gitu. Lebih sering kena MA50 daripada MA200. Jadi makanya kita bisa bilang MA200 ini cukup kuat gitu. Dan biasanya ketika ada cross maksudnya ada cross itu apa? Ada cross itu ketika MA50 cross dari MA200, dia akan membentuk suatu pola. Dia akan itu ada indikasi bahwa dia akan naik ya. Jadi MA50 dan MA200 itu pergunaannya seperti itu.
sebagai dynamic support dan resistance, di mana MA50 bisa menjadi acuan untuk intraday trading atau daily trading, sedangkan MA200 bisa menjadi acuan untuk swing. Ya, kita kalau perkecil ya akan kelihatan juga. Kenapa? Ya, ketika MA200 ditembus ini di sini, maka dia akan menjadi resistance begitu. Ya. Dan ketika dia kembali ditembus, dia akan menjadi support. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa MA200 ini cukup krusial ya. Jadi saya biasanya pakai MA200 saja, tetapi kalau mau trading secara dengan jangka waktu yang lebih pendek, kita memakai MA50 juga. Jadi ini MA200 adalah batas-batasnya. Jadi sudah batasnya, dimana kalau misal itu kena, MA200 kena, kemungkinan dia lewat itu kemudian kemungkinan dia kembali itu sangat besar. Ya, jadi dia akan kembali dulu. Biasanya begitu. Dia akan kembali dulu. Dan kalau misalnya memang dia udah lewat, kamu memang harus udah berbalik arah. Jadi itulah cara penggunaan MA200. MA50 kita gunakan sebagai acuan. Jadi acuan ini biasanya untuk intraday, dimana ketika dia menyentuh MA50 kita akan mengambil posisi. Kenapa kita ambil di sana? Jadi MA20 ini cukup kuat ya, dimana ketika dia itu mengikuti tren biasanya, dan dia lebih banyak menyentuh dari titik pucuk atau titik bawahnya. Jadi dia akan menjadi support yang cukup menyenangkan, dimana kita bisa memakai dia untuk open posisi. Contohnya seperti ini, di kejadian ini kita bisa open posisi baik gitu, karena ini trennya sedang naik, dia menyentuh MA50, kita gunakan ini sebagai dasar kita untuk open entry buy. Sedangkan ketika ini kita lihat bahwa dia turun, kita nggak akan mengambil suatu open, kita nggak akan mengambil open posisi di sini, karena ketika dia menembus dengan kuat, dia itu berarti ada indikasi bahwa dia akan berbalik arah. Dan ketika MA50 ini sudah dikena beberapa kali dan tetap dia kembali lagi tidak lebih dari 4 candle, maka itu menunjukkan bahwa dia kemungkinan besar akan turun. Ya, makanya MA50 ini dia akan kembali ke MA50. Setelah dia menembus, dia tetap akan kembali ke MA50. Kemudian kita bisa spekulasi open sell ketika di sini. Dan biasanya di MA200 dia akan berhenti. Begitu. Itulah cara penggunaannya. Ya, ini ada cara penggunaan dari MA50 dan MA200. Nah, ketika ini kita lihat, ini menurut saya ini akan kembali lagi. Benar. Jadi kemarin tuh NFP ketika dia kena MA200 dia berbalik lagi gitu. Ya, ini NFP Oktober 2021 ya. Jadi pas sekali dia kena di MA200 dan dia kembali. Ya. Jadi ini bisa dibilang support dan resistance yang kuat MA200 ini. Dia udah kena 2 kali, kemungkinan besar dia turun lagi, dan akhirnya benar dia turun. Tapi dia nggak akan turun melebihi MA50 untuk saat ini. Tapi mari kita lihat kedepannya gimana. Kita butuh konfirmasi, trader semua butuh konfirmasi. Kita nggak akan open posisi yang berada di pergerakan harga. Kita harus mengambil posisi yang terkonfirmasi. Ya, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan edukasi seperti ini, silahkan klik tombol subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi terbaru dari saya. Thanks for watching. Trade easy with Pips Jila.